Baik ya, kita lanjutkan. Kali ini masih tentang tinjauan peluang gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak kalian pelajari di PTP gitu ya. Oke, jadi pada saat ini kita akan membahas tentang peluang dan ekspektasi bersyarat ya untuk kasus diskrit dan continue. Sebenarnya nanti ada untuk kasus continue-nya bagaimana gitu ya. Tapi untuk kasus continue-nya bentuknya campuran gitu ya. Ada discrete-nya, ada continue-nya. Lalu ada jumlah acak gitu ya. Jumlah acak. Oke. Uh, jadi nanti kita akan membahas peluang bersyarat untuk kasus diskrit ya. Lalu ekspektasi bersyarat untuk kasus diskrit. Lalu ada nanti jumlah acak sebenarnya urutan kelima, ada peluang bersyarat untuk kasus campuran, ekspektasi bersyarat untuk kasus campuran, setelah itu jumlah acak dan momen jumlah acak. Nah, sebenarnya kenapa kita harus belajar ini? Karena dalam proses stokastik yang kita kejar itu, yang pertama itu adalah berapa nilai peluang untuk keadaan tertentu, ya. Jadi kita harus mempelajari nilai peluang bersyarat, baik itu untuk kasus diskrit ataupun untuk kasus campuran. Ya. Yang kedua, dalam berapa time atau dalam berapa waktu atau dalam berapa periode, ya, uh, dia bisa mencapai suatu keadaan tertentu. Nah, untuk periode untuk mencapai dalam keadaan tertentu kita menggunakan nilai ekspektasi. Ya, jadi dua hal yang akan dipelajari yang akan dikejar dalam proses stokastik nanti adalah nilai peluangnya dan nilai ekspektasi. Ya, oke. Nilai ekspektasi, sebagaimana kalian tahu bahwa nilai ekspektasi itu adalah nilai rata-rata. Ya, oke. Oke, jadi yang pertama adalah peluang bersyarat kasus diskrit dulu ya. Oke, ini sudah saya pernah sampaikan di PTP bahwa peluang bersyarat untuk peluang untuk A gitu ya, peluang kejadian A dengan syarat B terjadi, oke, itu adalah peluang bersama A dan B atau irisannya gitu ya. Peluang bersama A dan B dibagi dengan peluang yang menjadi syaratnya. Ya. Di sini yang menjadi syaratnya B, maka pembaginya adalah PB. Gitu ya. Oke. Karena PB ini atau peluang marginal B ini dia itu sebagai penyebut, maka peluang marginal B ini tidak boleh nol. Kalau dia nol, maka dia tidak terdefinisi. Ya, oke. Bagian dalam faktanya juga kalau misalkan peluang suatu keadaan itu nol, pasti nggak akan diikut sertakan. Ya, udah jelas-jelas kok nol. Ya, jadi hal ini akan jarang sekali terjadi. Gitu ya, oke. Nah, sekarang misalkan kita mempunyai variabel X dan variabel Y. Ya, yang kedua-duanya adalah variabel acak diskrit. Ya. Jadi di sini fungsi masa peluangnya, fungsi masa peluang bersyarat ya, maaf. Fungsi masa peluang bersyaratnya di sini jadi syaratnya ya. Oke. Jadi peluang X variabel X bernilai X kecil ya dengan syarat Y-nya itu bernilai Y kecil. Seperti itu ya definisinya. Jadi di sini akan sama dengan peluang bersama antara X dan Y, ya, peluang bersama untuk nilai X, variabel X yaitu X kecil, dan Y-nya, variabel Y-nya bernilai Y kecil, dibagi dengan peluang yang menjadi syarat. Yang menjadi syaratnya adalah peluang Y sama dengan Y kecil. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita pandang berdasarkan dua variabel ya, dua variabel acak ya. Nah, dari dua variabel acak itu peluang Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0 karena nanti undefined. Oke. Oke,
Oke, ya, yang ini sebenarnya saya udah sampaikan di PTP, mungkin hanya refresh aja, ya. Oke, nah ini juga udah saya sampaikan di PTP, tapi yang bawahnya kayaknya belum, ya. Nggak tahu udah belum ya. Ya udah atau belum kita bahas aja ya. Nah di sini perhitungan dengan menggunakan fungsi massa peluang atau PMF, ya. Di sini kalau kita menuliskan seperti ini, X kecil, Y kecil, itu artinya adalah dia peluang bersama. Jadi itu adalah peluang irisan antara X dan Y, ya. Oke. Nah, terus di sini peluang Y ini adalah peluang marginal Y, ya. Yang mana itu adalah penjumlahan dari peluang X gitu ya untuk setiap X ya dengan Y-nya tertentu tentu ya. Oke. Nah, jadi maka didefinisikan sebagai berikut. Jadi untuk mendapatkan peluang bersyarat peluang X dengan syarat Y gitu ya. Oke. Maka ini akan sama dengan peluang bersamanya ya, peluang bersamanya dibagi dengan peluang yang menjadi syaratnya. Peluang marginal untuk yang menjadi syaratnya ya. Oke. Ini sama dengan yang tadi kalau misalkan peluang marginal Y-nya atau PMF Y-nya untuk Y tertentunya itu sama dengan nol, maka tidak terdefinisi. Ya, oke. Nah, jadi berdasarkan pertemuan lalu, ya, yang mana pertemuan lalu itu adalah P, B, kita dapatkan sama dengan sigma Y sama dengan nol sampai N, ya. Terus di sini adalah apa? Peluang eh, B bersyarat AI gitu ya, OI-nya yang dari 1 sampai 0 dikali dengan peluang AI ya. Itu yang terakhir kita dapatkan. Oke. Pertemuan lalu di slide terakhir. Oke. Kita dapatkan seperti ini kan? Ya. Oke. Nah, pertemuan lalu di slide terakhir kita dapatkan seperti ini, maka di sini peluang B-nya kita ganti dengan X, A-nya kita ganti dengan Y. Oke. Maka di sini kita dapatkan peluang X sama dengan X kecil itu akan sama dengan sigma dari peluang X dengan syarat Y, kalau di sini peluang B dengan syarat A1 ya, AI ya. Oke. Dikali dengan peluang Y. Seperti itu. Ya, peluang Y sama dengan Y atau peluang marginal Y. Oke. Nah, ini kita sebut dengan hukum peluang total. Oke. Dari sekarang sampai Anda berakhir mata kuliah ini, hukum peluang total ini akan selalu digunakan. Oke. Hukum peluang total ini akan selalu digunakan. Nah, kalau misalkan nanti dalam proses stokastik, ya, sebagaimana telah saya sampaikan bahwa ada variabel X dengan parameter T atau R, gitu kan? Ya, oke. Yang mana variabel X T-nya juga dia itu variabel acak dan parameternya juga variabel acak. Jadi itu yang akan kita hadapi. Oke. Untuk sekarang kita akan pakai untuk distribusi yang pernah kalian belajar di PTP dulu, ya. Di mana? Misalkan X itu berdistribusi binomial, ya. Jadi X-nya di sini memiliki distribusi binomial, oke. Dengan parameternya P dan N. N adalah parameter dari distribusi binomial X, ya kan? Ya. Tapi si N-nya, ternyata si N-nya juga variabel acak. Si N-nya juga memiliki distribusi, ya. Yang mana di sini ceritanya distribusinya juga binomial, ya, dengan parameternya Q dan M, seperti itu ya. Nah, maka di sini fungsi massa peluang bersyarat gabungannya itu bagaimana, gitu ya. Kita akan lihat di sini dengan nanti kita akan menggunakan hukum peluang total ini, ya. Di sini untuk yang X dulu, ya. Untuk peluang X itu
dengan syarat n gitu ya, itu adalah seperti biasa di sini x ya k dan n-nya itu r kecil gitu ya. Oke. Ini adalah berdistribusi binomial, berarti berdistribusi binomial seperti ini kan? Ya kan? Ya. N kombinasi n k, oke, dikali dengan p pangkat k, oke, dikali dengan 1 min p pangkat n min k. Oke. Ini sudah saya jelaskan di PTP ya. Oke. Nah, sekarang yang n-nya pun katanya berdistribusi binomial ya. Bisa berdistribusi binomial dengan rumusannya adalah kombinasi m dan n ya kan. Terus peluangnya ada sebesar Q, berarti di sini Q pangkat N, peluang suksesnya kan, ya. Dan ini peluang gagalnya adalah 1 min Q dipangkat dengan M minus N. Oke. Kenapa fungsi binomial rumusnya seperti ini sudah saya sampaikan di PTP. Oke. Kalau lupa lagi, lihat lagi videonya. Masih bisa ngakses kan? Masih bisa, gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mencari berapa peluang X. Fungsi massa peluang X. Ya. Yang diketahui di sini adalah fungsi massa peluang X dengan syarat N. Ya kan? Yang diketahui adalah fungsi massa peluang X dengan syarat N dan fungsi massa dari N itu sendiri. Oke. Kita akan mencari fungsi PMF dari X. Jadi kita akan pakai peluang total ini. Oke. Yang mana diketahui adalah bersyaratnya yang ke sini. Gitu kan? Ya kan? Ya. Dan ini yang menjadi syaratnya ke sini. Jelas? Ya. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan hukum peluang total untuk mengetahui bagaimana dengan fungsi distribusi X. Oke. Nah, di sini adalah yang tadi. Yang pertama adalah bersyaratnya yang ini. Ya kan? Ya. Kombinasinya saya jabarkan gitu ya. Oke. Lalu yang menjadi syaratnya yang N tadi. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi peluang total. Oke. Setelah kita dapatkan seperti ini ya. Di sini sigmanya itu mengikat N. Jadi untuk setiap N yang ada di depan sigma kita nggak bisa pindahkan ke kiri. Ya kan? Ya. Nah, jadi di sini M faktorial saya pindahkan ke belakang sigma, gitu kan? Ya. Terus K faktorial yang ini juga saya pindahkan ke sini. Ini M faktorial yang tadi. Oke. Terus P pangkat K juga saya pindahkan karena ini tidak bergantung sama N. Ya. Terus yang ini adalah 1 per Q pangkat M itu dari sini. Ya. Kalau kita punya 1 per Q, 1 minus Q dikali M pangkat minus N itu akan sama dengan 1 minus Q pangkat M dibagi dengan 1 minus Q pangkat N. Oke. Yang ininya aja yang kita ambil, yang ini ditinggalin. Oke. Jadi kita ada sisa nanti 1 per Q ya. Oke. Yang ininya kita dapatkan ke sini. Oke. Nah, terus sisanya kita punya yang Q. Oke, ya. Sisanya kita punya Q pangkat N dikali dengan dari sini ya. Oke. Q pangkat N dikali dengan 1 per 1 min Q pangkat N, gitu kan? Jelas? Ya. Oke. Nah, jadi karena yang 1 min Q pangkat M-nya kan udah dikedepankan, ya kan? Ya. Nah, jadi di sini kita punya Q per 1 min Q, pangkat N. Benar? Benar kan? Ya. Oke. Ini akan sama dengan, yang ini, itu akan sama dengan Q per 1 min Q
Di sini N ditambah K dikurangi K. Boleh? Boleh nggak? Boleh ya. Karena kita kita tambahkan K, kita kurangin lagi sama K. Gitu kan? Benar kan? Ya. Nah, berarti di sini kita punya dua hal, kita bagi dalam dua hal, Q per 1 min Q pangkat K dan, duh, dan ke bawahin ya, Q per 1 min Q pangkat N min, ya, jelas? Oke, nah sekarang yang pangkat K-nya kita kedepankan, kita dapat ini. Oke, sisanya adalah Q, di sini adalah apa? Pangkat K-nya kita kedepankan, di sini ada, bentar, Q pangkat N, oh ini di sini nih. Ya. Q per 1 min Q pangkat N min K-nya kita tinggalin di sini. Jelas? Oke. Nah, sekarang sampai sini jelas? Oke ya, sekarang masuk ke sini. Ke yang bawah. Oke. Nah, dari sini kita akan menggunakan nanti persamaan ya yang sudah baku yang dibuat oleh orang matematik ya. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama kita betul ya, bentar ya. Di sini M-nya oke, M faktorialnya dari sini ya. Oke. Terus K faktorialnya dari sini. Oke. Terus P Q pangkat K dari sini. P pangkat K dan Q pangkat K. Oke. Ya. Ini 1 min Q pangkat M dari sini. 1 min Q pangkat M. Oke. Terus pangkat minus K-nya adalah dari sini. 1 Q pangkat minus K. Jelas? Oke. Oke ya. Nah, sekarang urusannya ini dari mana? Kenapa bisa sampai segini? Dan di sini ada makhluk jadi-jadian nih. Ya kan? Ya, itu dari mana? Oke. Jadi ini memang jadi-jadian ya. Kita akan lanjutkan di sini. Yang kita punya adalah ini. Yang kita punya adalah ini sampai sini. Oke, ya. Kita lihat, nah ini adalah yang tadi. Yang asalnya di sini adalah 1 per, gitu kan? Ya, di sini saya ingin ada M dikurangi K faktorial. Jadi saya jadi-jadikan gitu, ya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini, ibaratnya di sini ada pengalinya di sini adalah M M min K faktorial bagi dengan M min K faktorial. Boleh? Boleh ya, karena hasilnya 1 kan? Ya, oke. Nah, yang ini, yang bawahnya kita masukkan ke sini. Yang atasnya kita masukkan ke sini. Oke? Nah, jadinya seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, di sini baik 1 min P ataupun Q per 1 min Q, ini dua-duanya pangkat N min K kan? Ya, oke. Kita satuin aja lah. Ya. Jadi di sini Q kali 1 min P pangkat N min K. Oke? Per Q. Jadi ini tahu ya dari mana ya yang ini ya. Oke. Nah, saya butuh sesuatu ya supaya saya bisa menggunakan rumus orang matematik. Oke. Ini adalah kombinasinya, ya kan? Ini adalah kombinasinya, ya. Maka kombinasi seperti ini akan menjadi kombinasi M min K dengan N min K. Ya. Oke. Ini akan jadi seperti ini karena kalau misalkan kombinasi M min K dengan N min K itu adalah M min K faktorial, gitu kan? Dibagi dengan N min K faktorial dikali apa? M min K dikurangi dengan N min K faktorial.
Betul kan? Ya. Jadi yang ini nih, kalau yang ini udah sama kan? Ya. Yang ini juga udah sama kan? Ini kan? Ya, oke. Nah, jadi yang ini, sorry. Yang ini itu adalah jadi M min K min N plus K faktorial. Itu akan menjadi M min N faktorial. Gitu kan? Jadi dapat ini. Oke, M min N faktorial. Jelas? Ya, jadi kenapa saya nambahkan M min K supaya dapat ini kombinasi. Oke. Nah, terus Y-nya ada, Y pangkat K, Y pangkat K-nya ini. X pangkat N min K-nya mana? Nggak ada. Kita jadikan lagi. Ya, kita tambahkan lagi di sini angka 1. Angka 1 dipangkatkan berapapun akan nilainya sama dengan 1. Berarti kan? Ya, jadi saya jadikan di sini 1 atau tambahkan di situ angka 1 dengan pangkat supaya sesuai adalah yang ini dulu ya. Pangkat 1 dengan pangkat M min K dikurangi dengan N min K. Oke. Nah, jadi di sini udah sesuai nih. Di sini oke. N-nya di sini N gitu kan ya. Oke. Nah, di sini saya M min K-nya itu adalah M min K, jelas. Jadi sama kan? Ya. Di sini K-nya ada di sini kan? Sama di sini kan? Ya kan? Di sini K-nya adalah N min K, ada di sini dan ada di sini kan? Sama, benar nggak? Ya. Oke. Nah, terus di sini K-nya mulai dari 0, ya kan? Sampai dengan N. Tapi di sini K-nya, N-nya mulai dari K sampai N. Kalau misalkan saya ingin mulai dari 0, maka di sini ruas kiri dan ruas kanannya saya kurangi dengan K. Jadi di sini dapat N dikurangi K sama dengan 0. Tapi kalau yang bawah dikurangi K, yang atas pun harus dikurangi K. Jadi di sini adalah M min K. Oke, karena yang atasnya M min K, ininya juga M min K, sama seperti ini, yang atasnya N, ininya juga N, maka kita dapatkan bahwa ini adalah ya X-nya berapa? 1, gitu kan? Ya kan? Y-nya berapa? Y-nya ada ini, ya kan? Terus pangkat N. N-nya adalah M min K. N-nya ada N. Oke? Jadi kita dapatkan 1 ditambah Q kali 1 min P per Q per 1 min Q pangkat M min K. Kita masuk ke sini. Jelas? Oke. Kalau yang ini di buku ada, saya ambil dari buku. Kalau yang ini di buku nggak ada. Oke. Jadi ada hal-hal yang di buku itu diloncati, gitu ya. Oke. Nah, kalian pelajari loncatan-loncatannya itu ya. Oke. Nah, terus di sini kalau misalkan kita dapat seperti ini, maka di sini akan jadikan 1 per Q per 1 per Q ya. Si satunya ya. Oke. Jadi 1 per Q per 1 min Q per 1 min Q ditambah dengan Q kali 1 min P gitu ya. Dibagi dengan 1 minus Q di sini pangkat M min K gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini adalah ini kali ini tambah ini berarti 1 min Q tambah Q dikali 1 min P gitu kan? Ya, dibagi dengan 1 min Q pangkat M min K gitu ya. Oke. Nah, sekarang M1 per 1 min Q pangkat M min K bisa dicoret kan sama yang ini kan? Ya kan? Ya. Ini 1 min Q pangkat M min K gitu kan? Yang ini adalah 1 per 1 min Q pangkat M min K gitu kan? Bisa ya dicoret ya? Yang ini jadi nggak ada kan? Ya, yang ini pun nggak ada. Oke, berarti kita sekarang tinggal solusikan yang atasnya ya. Jelas ya? Ini pangkat M min K nanti ya. Oke, jadi ini akan menjadi
eh, 1 dikurangi Q ditambah dengan Q dikurangi dengan QP gitu kan? Ya kan? Ya. Jadi si Q-nya ke sini jadi 1, jadi Q gitu kan? Ya. Si Q-nya ke sini jadi dikurangi QP kan? Ya kan? Di sini plus dan minus Q-nya itu akan habis gitu kan? Jadi dapat 1 dikurangi dengan QP. Tapi tadi kan pangkat min K. Jadi ini adalah 1 dikurangi dengan PQ pangkat min. Jelas? Oke. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa X itu, kan ini probability X tuh, ya kan? X itu berdistribusi binomial, ya, binomial dengan peluangnya adalah, parameter peluangnya adalah P kali Q, ya kan? Ya. Dan parameter apa banyaknya kejadian adalah M. Jelas kan? Ya. Nah, jadi yang Anda akan lakukan adalah hal seperti ini, tapi Anda nggak harus menurunkannya. Oke. Karena kenapa nggak harus menurunkannya? Karena masih pengantar lah ya. Oke. Masih pengantar. Jadi nanti ada hal-hal yang misalkan X-nya itu adalah distribusinya Poisson, Y-nya sorry. Kan kalau dalam apa? Dalam stokastik itu seperti ini X di sininya T ya. Oke. X yang misalkan berdistribusi Poisson sorry. Biasanya berdistribusi kontinu. Jadi X-nya berdistribusi eksponensial dan T-nya berdistribusi Poisson ya. Maka jadinya adalah distribusi Poisson misalkan seperti itu ya, atau distribusi apa. Nah, jadi ya itu adalah hasil penurunan ya. Oke. Sekarang sama saya belajar bagaimana cara mendapatkannya, tapi nanti sebenarnya Anda akan tinggal langsung pakai aja. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Oke. Jadi Anda harus ya apa? Selama ini ya kayak anak SMA lah, percaya aja kalau misalkan rumus lingkaran itu rumus keliling lingkaran itu adalah setengah kali apa? Pi kali D ya. Tapi nggak tahu dari mana, mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, tapi sekarang saya kasih tahu dulu bahwa hal-hal seperti itu teh banyak gitu ya, dan dari penurunan-penurunan seperti ini ya. Mungkin nanti kalau misalkan Anda ngambil mata kuliah antrian, nah itu udah jadi ya, udah jadi ya. Jadi nanti kalau misalkan n-nya itu dia berdistribusi binomial dari suatu distribusi binomial, maka X-nya itu akan berdistribusi binomial dengan parameter PQ dan M. Itulah ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi untuk yang lainnya. Di sini X binomial juga ya. Parameternya masih P dan N juga ya. Tapi N-nya berdistribusi Poisson, beda nih N-nya yang beda. Ya, jadi di sini peluang N-nya, PMF dari N-nya, ya, adalah lambda pangkat N, ya, dikali dengan eksponensial pangkat minus lambda dibagi dengan N faktorial. Oke, nah, persamaan ini Anda sudah pelajari di PTP. Oke, nah sekarang kita akan gunakan hukum peluang total juga ya. Ini masih yang tadi kan? Ya. Nah, terus di sini pengalinya adalah PMF dari N-nya ya. PMF dari N-nya. Sama seperti tadi kita dari lambda N nih ya. Lambda N kita akan jadi lambda N itu akan sama dengan lambda N plus min K kali lambda N pangkat K gitu kan? Ya kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini lambda K-nya kita kesinian. Sisanya adalah lambda N minus K di sini. Ini lambda N minus K. Jelas? Pangkat N minus K. Gitu ya. Oke. Nah, terus untuk K faktorialnya kita ke kirikan ya.
Eksponensial ini tidak bergantung sama N, eksponensial pangkat minus lambda, kita ke kirikan juga, ya kan? P pangkat K, kita ke kirikan juga, oke? Dan oke, N faktorial di sini dan N faktorial di sini habis, ya kan? Ya, jadi di sini kita dapatkan sisanya adalah tadi lambda N pangkat K dikali dengan 1 dikurangi P pangkat N min K, masuk ke sini, ya kan? Ya, terus N min K faktorialnya masuk ke sini. Ya, jelas? Oke, ini saya download dari Google ya. Oke, jadi ya Anda tinggal googling aja. Ini yang tadi, ya, yang tadi binomial theorem. Oke, yang tadi yang kita gunakan tadi di awal. Nah, sekarang kita akan yang gunakan yang ini, exponential series. Oke. Nah, katanya untuk exponential series ini, jika kita punya sigma K dari 0 sampai T hingga untuk X pangkat K dibagi dengan K faktorial, itu akan sama dengan eksponensial X. Jadi, ini harus dipastikan K faktorial, ini harus dipastikan pangkat K, dan ini harus dipastikan K sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti hasilnya adalah eksponensial dari ini. Oke, nah jadi kita lihat sekarang yang ini. Di sini, ini pangkat N min K, ya, jelas? Ya, ini pangkat N min K, mana-mana, ini pangkat N min K gitu kan? Ya, pernya N min K faktorial, ya kan? Ininya, apa? Harus N min K sama dengan 0 juga kan? Jadi luas kiri dan luas kanan kita kurangi dengan K. Jadi di sini, N min K sama dengan 0. Sekarang yang atas ya, T hingga dikurangi dengan K sama dengan tetap T hingga. Ya, kalau T hingga itu dikurangi dengan apapun tetap T hingga. Oke. Nah, jadi kita sudah memenuhi kan? Ya. Kita lihat di sini. Ininya T hingga, ininya N min K sama dengan 0, ininya faktorial N min K, di sininya pangkat N min K gitu kan? Ya. Oke. Jadi di sini ini N min K pangkat sama dengan 0, N min K faktorial pangkat N min K. Oke, berarti ini adalah eksponensial dari X-nya yang ini. Oke? Ya. Jadi ini adalah eksponensial pangkat lambda 1 dikurangi P kali 1. Jelas? Oke? Nah, terus setelah ini kita lakukan di sini ada eksponensial pangkat min lambda, di sini ada eksponensial pangkat lambda, ya. Oke? Jadi sorry, ininya kita masukin dulu. Jadi eksponensial pangkat lambda dikurangi dengan lambda P, gitu kan? Ya, oke. Jadi ini adalah eksponensial pangkat lambda dikali dengan eksponensial pangkat min lambda P, gitu kan? Ya kan? Ya, oke. Yang ini adalah eksponensial min lambda, yang ini ada eksponensial lambda. Habislah jadi 1 gitu ya. Oke. Jadi sisanya adalah lambda P pangkat K dikali dengan eksponensial minus lambda P dibagi dengan K faktor. Ingat ini sama dengan ini. Ya, sama dengan ini sama dengan ini. Tapi di sini bedanya apa? Oh, lambda kalau di sini lambda, ya kan? Ya. Kalau di sini lambda P, ya kan? Kalau di sini N, di sini K, ya kan? Ya. Jadi ini adalah distribusi Poisson. Dengan rata-ratanya adalah lambda P. Gitu. Ya. Jadi kalau kita punya X-nya berdistribusi binomial dengan dengan syarat N-nya berdistribusi Poisson, maka X-nya itu akan menjadi distribusi Poisson dengan rata-rata lambda. Oke, seperti itu. Jadi sama juga dengan yang tadi kan, ya. Tapi parameternya distribusinya beda. Oke.
Satu lagi kita coba yang berbeda dua-duanya, ya. Oke, di sini X berdistribusi binomial negatif. Oke, binomial negatif juga saya sudah sampaikan di PTP, apa itu binomial negatif, ya kan? Nah, terus sekarang di mana N berdistribusi geometrik. Oke, binomial negatif seperti ini. Oke, fungsinya. Oke. Nah, terus yang ini adalah distribusi geometrik untuk peluang N. Oke, dia distribusi geometrik dengan peluangnya adalah beta dan trialnya adalah n sebanyak n, ya. Oke. Nah, peluangnya satu min beta berarti kalau gini ya. Oke, peluangnya satu min beta, peluang suksesnya ya. Oke, kan kalau geometrik itu dia itu ingat setelah beberapa dia itu berapa trial untuk mendapatkan sukses pertama, gitu kan? Ya, oke. Berarti peluang suksesnya satu min beta di sini. Kalau peluang suksesnya satu min beta, maka peluang gagalnya adalah beta. Oke, punya seperti ini. Oke, punya seperti ini. Kita masukkan kayak tadi. Ini untuk yang binomial negatifnya, dan ini untuk yang geometrik. Oke, nah dari sini ya kita sama pisah-pisahkan ya. Satu min betanya pindah, terus P pangkat K-nya pindah, oke. Terus di sini, oke, satu min P pangkat K-nya pindah. P yang ininya, P yang pangkat N-nya, kita seperti tadi, dibongkar ya. Oke, jadi P pangkat N min 1 plus 1, gitu kan? Ya, jadi ini adalah P pangkat N min 1, terus dikali dengan P pangkat 1, gitu kan? Ya, oke. Yang pangkat satunya kita kepinggirin ke sini. Oke. Sisanya P pangkat N min satunya, P pangkat N min satunya kita kawinkan lagi. Kita kalikan dengan yang ini ya. Oke. Dengan yang beta ya, karena sama pangkatnya kan N min 1 kan? Ya kan? Jadi di sini beta kali P pangkat N min 1. Yang ini sesanya apa? Yang ini dari sini. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi K faktorial kombinasinya nggak ada yang pindah. Tetap aja. Oke. Nah, dari sini ya, kalau misalkan kita punya seperti ini sama dengan yang tadi di awal. Oke. Jadi saya nggak akan menerangkan, tapi ini sama dengan yang ini. Ya, sama dengan yang ini. Nanti ada angka satunya, tapi kombinasinya tetap gitu, jadi lebih mudah. Nggak ada m min k faktorialnya sebagai makhluk jadi-jadian, nggak ada. Ya, oke. Tapi kita makhluk jadi-jadiannya adalah satu pangkat sesuatu gitu ya. Oke. Nah, jadi Anda coba sendiri nanti ini satunya gitu ya. Ini adalah kalau tadi ini X-nya, ini Y-nya gitu ya. Oke. Nah, di sini ini pangkat. Nanti pangkatnya jadi minus K dikurangi 1. Oke. Nah, dari sini ya kita di sini ada minus K, berarti nanti ada 1 per BP B kali beta kali P pangkat K gitu kan? Ya. Ini dari minus K ini, ya kan? Yang ini satu, ini satunya ketutup ya. 1 dikurangi beta P, ini adalah dari minus 1 ini, ya kan? Ya. Berarti yang ini urusannya udah beres nih. Oke. Nah, sekarang yang ini, yang P-nya ini kita kalikan ke sini, P kali 1 dan P kali beta gitu ya. Jadi dapatkan P minus beta P gitu ya. Karena yang ini pangkat minus K, jadi yang satu P-nya ini kita masukkan ke sini. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi di sini nanti yang ini 1 per 1 min beta P di sini. Oke, satu terus bukan dikali. Jadi di sini adalah 1 dikurangi dengan beta, gitu ya, sorry. 1 min beta gitu ya. Dibagi dengan 1 min beta P gitu ya, dikali dengan P ya.
Terus di sininya adalah kali dengan 1 min P pangkat K. Oke. Dari sini kelihatan bahwa dia itu distribusinya geometrik. Yang mana P-nya itu adalah peluang sukses. Oke. 1 min P-nya peluang gagal. K-nya itu adalah N-1. Ya, oke. K-nya itu N-1 di situ. Jadi ini adalah geometrik dan Pak itu di depannya ada makhluk lain gitu ya. Tapi di depannya ini kan nanti jadi konstanta. Oke. Kalau kita ini akan jadi konstanta, kalau kita mempunyai suatu konstanta dikalikan dengan datanya yang berdistribusi normal misalkan, maka dia akan tetap distribusi normal. Oke. Kalau kita punya konstanta dikalikan dengan distribusi geometrik, maka dia akan tetap distribusi geometrik. Gitu, ya. Kalau kita punya konstanta dikalikan dengan distribusi apapun itu, maka dia akan tetap distribusinya apapun itu. Oke. Nah, jadi sehingga kita dapatkan kalau X binomial dan parameternya geometrik, maka X itu akan berdistribusi geometrik. Ya, oke. Nah, kita nanti akan main-mainnya di sini. Oke. Oke, itu untuk menghitung peluangnya ya. Nanti kita akan gunakan cara-cara seperti ini dari hukum peluang total. Ya. Oke. Nah, jadi nanti kita hukum peluang totalnya ya kita akan gunakan lagi ya. Oke. Nah, terus ekspektasi bersyaratnya namanya juga ekspektasi ya. Tapi di sini ekspektasi bersyarat berarti di sini GX, ekspektasi dari GX dengan syarat Y ya. Ini akan sama dengan sigma sorry. Jadi ini kebalik sebenarnya ya. Kebalik. Ini nggak ada, yang ini pakai ini. Saya ngetiknya kurang itu ya. Yang ini pakai bersyarat Y sama dengan Y kecil gitu ya. Oke. Jadi yang ini harusnya di bawah, yang ini harusnya di atas ya. Oke. Jadi di sini ekspektasi GX sekarang kalau misalkan ekspektasi misalkan kita punya ini untuk yang diskrit ya. Ekspektasi X. Itu menghitungnya akan sama dengan sigma di sininya X kali P X gitu kan? Ya kan? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ekspektasi X pangkat 3 maka sigma X pangkat 3 kali PX pakai apa? PMS. Apa? Probability mass function PMF. Oke. Nah, sekarang kalau X itu kan fungsi, ya kan? Kalau Y sama dengan X berarti ya itu fungsi juga kan? Ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat, ini fungsi bukan? Fungsi bukan? Fungsi, ya kan? Kalau Y sama dengan X dikurangi mu, fungsi bukan? Fungsi. Fungsi dari Y adalah X dikurangi mu. Yang mana kalian pernah belajar, ekspektasi X dikurangi mu itu sama dengan 0. Ya kan? Ya. Kapan? Kemarin atau di, ya pokoknya mah ekspektasi X dikurangi mu itu ekspektasi eh, data yang dipusatkan itu akan sama dengan, ya. Dan ekspektasi gini biasanya. Ekspektasi X dikurangi mu yang dikuadratkan sama dengan varian data gitu kan? Ya. Oke. Sekarang X dikurangi mu ini fungsi bukan? Fungsi. X dikurangi mu kuadrat ini fungsi bukan? Fungsi. Berarti di sini ekspektasi dari suatu fungsi, di sini fungsinya G ya. Karena F dipakai untuk distribusi kontinu kan? Ya kan? Jadi E untuk fungsi GX adalah sigma GX dikali dengan, oh benar. Sorry. Ini benar ya, dari hapus ya. Karena di sini bersyarat Y sama dengan Y, ini benar ya. Oke. Karena di sini bersyarat Y sama dengan Y ya. Jadi di sininya pun probability-nya adalah probability bersyarat. Ya.
Tadi saya nggak lihat di sini ya probability bersyarat ya. Oke. Jadi karena di sini bersyarat ini benar ya. Nah, jadi di sini probability-nya bersyarat. Oke. Nah, sekarang ini sama dengan yang atas, sama dengan apa? Yang peluang total ya. Nah, di sini sama dengan yang peluang total di mana atau yang awalnya itu adalah P B itu sama dengan sigma P B bersyarat AI dikali dengan PAI gitu ya. Oke, PAI gitu ya. Ini nggak pakai turun gitu kan? Ya, oke. Ini sama juga ya. Yang mana di sini untuk ekspektasi ini kalau misalkan di sininya GX, maka di sini ekspektasi GX, maka ininya akan menjadi ekspektasi GX bersyarat Y ya. Ekspektasi GX bersyarat Y dikali dengan P gitu ya. Oke, dikali dengan P. Karena di sini ininya apa yang kita cari adalah ekspektasi untuk GX gitu kan? Ya, ekspektasi untuk GX berarti di sini sama dengan yang biasa, yang apa hukum peluang total dan yang bersyarat ya kita masukin ke sini gitu ya. Oke, jadi pakai hukum peluang total juga. Jadi di sini karena di sini sigma Y yang ininya adalah PY ya kan? Di sini adalah ekspektasi GX bersyarat Y, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Ada ekspektasi dari ekspektasi GX bersyarat Y. Oke, nanti kita akan pakai ini ya untuk menghitung berapa kali misalkan seseorang harus di swab sampai dia sembuh seperti itu ya. Oke, berapa kali seseorang apa harus apa di apa kalau dia terkena COVID gitu ya, berapa hari seseorang itu bisa rata-rata berapa hari seseorang itu bisa sembuh ya, karena ekspektasi jadi rata-rata ya. Oke. Oke, sampai sini kita untuk ekspektasi bersyarat kasus diskrit ini ada sifat-sifat lainnya ya. Sifat-sifat ini kalian pakai aja gitu ya. Oke. Kalau misalkan ingin cari proof-nya, ingin cari itu ya cari di Google aja ya. Soalnya kita nggak ada waktu gitu ya. Jadi di sini ketika di sini ada konstanta dikali dengan suatu apa ini fungsi ya, maka pertama ekspektasinya karena di sini penjumlahan ekspektasinya bisa masuk ke sini dan masuk ke sini gitu kan ya. Jadi kita punya ekspektasi untuk G1 ya dengan syarat Y, kan ini dua-duanya dengan syarat Y sama dengan Y kecil ya. Oke. Dan ekspektasi untuk G2 dengan syarat Y sama dengan Y kecil. Oke, jelas ya. Oke. Nah, karena di sini ada konstanta, konstantanya bisa kita keluarkan jadi konstanta 1 di sini. Asalnya konstantanya dari sini pindah ke sini ya. Oke. Dan konstanta yang ini juga pindah ke sini. Keluar ya. Oke. Jadi kita punya persamaan ini ya. Terus jika GX yang lebih besar sama dengan 0, maka ekspektasi dari GX bersyarat Y itu pasti lebih besar sama dengan 0 ya. Dan yang seterusnya ini di apa? Dibaca aja sama Anda ya. Oke. Diarsipkan gitu ya. Diarsipkan sehingga nanti Anda bisa dalam penurunan rumus akan lebih cepat gitu. Dengan bantuan sifat-sifat nilai ekspektasi bersyarat. Ya, kita akan contohkan di sini nanti ya. Kita akan contohkan di sini. Oke, ini untuk ekspektasi bersyarat kasus diskrit. Oke, jadi kita ngomong tadi apa binomial, Poisson, binomial negatif, geometri gitu ya. Oke, itu semua diskrit. Ya. Selanjutnya adalah peluang bersyarat kasus campuran. Campuran ini berarti di situ ada diskritnya, ada kontinunya. Jika X adalah variabel acak kontinu, X-nya kontinu.
ya. Dan n adalah variabel acak diskrit, n-nya diskrit, ya. Di sini fungsi distribusi kumulatif bersyarat berarti di sini kumulatif di sini didefinisikan sebagai berikut, ya. Oke, yang x-nya kontinu, ya. Terus variabel acak diskrit itu contoh yang mudahnya adalah IPK, ya. IPK kan kontinu, ya. Oke, di tahun pertama kalian kuliah atau di semester pertama kalian kuliah di sini IPK-nya berapa? Semester kedua IPK-nya berapa gitu kan? Ya. Oke. Nah, nanti berapa peluang kalian akan mendapatkan IPK 3,5 di semester ke-7? Berarti gitu kan? Ya. Berarti di situ akan dicari peluang X untuk N-nya sama dengan 7. Berarti kan maksudnya kan? Ya. Oke. Nah, itu ya adalah hal lainnya gitu ya. Yang X-nya itu kontinu, tapi N-nya itu adalah diskrit. Oke. Nah, kalau kontinu, kita jarang main-main di apa? Fungsi distribusi, fungsi densitas peluang, jarang main-main di situ. Karena ketika X sama dengan X di fungsi densitas peluangnya, nilai peluangnya mendekati nol. Oke, kemarin gitu kan? Ya kan? Ya. Sehingga kalau kontinu, sifatnya kontinu, kita seringnya menggunakan distribusi kumulatif. Oke. Nah, di sini sehingga di sini karena X-nya kontinu, jadi kita hitung berdasarkan distribusi frekuensi kumulatifnya, ya. Untuk Fx dengan syarat n di sini, ya, yang mana x-nya nanti bernilai x kecil dan n-nya bernilai n kecil, ya. Ini didefinisikan sebagai berikut, ya. Di sini fungsi distribusi kumulatifnya, oke, itu sama dengan biasa ini adalah fungsi apa? Ini adalah nilai peluang apa? Bersama, ya, dibagi dengan yang menjadi syaratnya, ya, dibagi dengan yang menjadi syarat. Oke, di sini n-nya ini diskrit, jadi n kecil itu bisa nilainya 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ya. Tapi x-nya di sini kontinu, misalkan IPK tadi 3,5 atau lebih, berarti kan 1 min nanti x kurang dari x kecil gitu kan, ya. Oke, kalau ini IPK kurang dari 3, oh ini mah zona DO ya. Zona DO mah IPK kurang dari 2, ya. 2 atau 2,5 gitu, ya. Sebenarnya kalau misalkan IPK-nya kurang dari 2 itu DO, kalau IPK-nya antara 2 sampai 3 itu dikasih surat pindah, biasanya seperti itu, ya. Kalau misalkan IPK-nya 3 ke atas aman, ya. Oke. Berarti ini pengen zona aman, berapa peluang, ya. Di sini X kecilnya adalah 3 misalkan, ya. X kecilnya adalah 3, IPK-nya 3 gitu, ya. Dan N-nya itu mulai terancam DO itu setelah 2 tahun. Berarti di semester ke-5, berarti N-nya itu 5. Misalkan seperti itu, ya. Oke. Dengan dibagi dengan P N min sama dengan 5, gitulah, ya. Oke. Jadi di sini seperti biasa, kalau misalkan ininya 0 tidak terdefinisi, itu kalian udah tahu, ya. Oke. Kalau kita butuhkan fungsi densitas peluangnya, kita tinggal menurunkan dari fungsi kumulatifnya. Oke, ini saya skip aja, ya. Peluang bersamanya, oke, kalau misalkan kita punya ini adalah peluang kumulatifnya, maka kita integralkan dari fungsi densitas apa? Fungsi density fungsi densitas peluangnya gitu, ya. Oke. Nah, kalau si X itu kita minta dari A sampai B, maka integralnya pun dari A sampai B, ya. Oke. Ini saya seperti halnya kemarin. Nah, tapi karena kalau tadi kan sigma, ya. Oke. Sigma karena dia itu diskrit. Kalau kalau ini X-nya kontinu kan, ya. Karena kontinu di sini pakainya apa? Integral gitu, ya. Masih tetap sama aja. Ini adalah fungsi kontinu yang bersyarat n-nya tadi juga kan fungsi
diskrit yang bersyarat n kan, gitu kan? Ya, ini juga fungsi kontinu yang bersyarat n, ya, dikali dengan fungsi diskrit untuk parameter itu. Fungsi diskrit untuk n, ya. Oke. Nah, di sini karena ada integral ini mah tambahan ya, jadi di sini harus ada dx. Oke. Nah, jadi hukum peluang totalnya seperti ini. Kalau dia kontinu, ya, di sini hukum peluang total dapat digunakan untuk mendapatkan fungsi densitas peluang marginal untuk X yaitu oke. Jadi seperti itu, ya. Oke. Ininya karena untuk N, ya, karena untuk N. Jadi ini yang bergeraknya N kan, ya. N-nya diskrit, maka kita bisa pakai sigma untuk yang fx, ya, fungsi. Kalau ini kan ini mah PMF, kalau ini kan PMF kan, ya, PMF. Oke. Nah, tapi kalau untuk PDF ya, ya, karena di sini ya PDF ini ada PDF-nya. Terus sekarang yang berurusannya adalah si N ini, maka di sini yang disigmakan adalah N dari 0 sampai hingga. Berapa nilai X untuk N dari 0 sampai hingga. Gitu kan? Ya. Anda pernah ingat kan kalau misalkan kita mau mencari fx dari f x, b, x, y misalkan. Kalau dulu itu A, kalau nggak salah ya. FA dari A, Y, A, B gitu kan. Itu akan sama dengan F di A, di mana B-nya menuju tahing. Gitu kan? Ya, oke. Nah, sekarang si FA-nya adalah X ini. Oke, udah ada. Nah, sekarang si yang menuju tahingganya adalah si N-nya kan? Ya. Nah, tapi N-nya itu diskrit. Jadi di sini adalah sigma N dari 0 sampai tahingga. Jelas? Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini sama seperti tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Karena di sini adalah fungsinya fungsi bersyarat, maka di sini pun harus ekspektasi dari suatu nilai variabel acak yang bersyarat gitu ya. Oke, di mana ya ini gx ya. Oke, seperti ini ya. Sama kalau tadi mas sigma, kalau di sini mah integral, bedanya itu aja. Ya kan? Ya. Nah, terus kalau hukum peluang totalnya karena di sini berurusannya dengan n dalam hukum peluang total, maka n-nya diskrit, maka di sininya tetap sigma gitu ya. Sebenarnya nanti kalau misalkan kita parameternya kontinu, di sininya jadi integral. Itu aja bedanya. Oke. Nah, tapi jarang ketika parameternya kontinu kita jarang. Oke. Tapi nanti kita lihat ya. Oke. Di sini dari 0 sampai hingga, oke, ini yang tadi peluang total karena di sini adalah sigma n dari sampai dengan pn ini adalah yang biasa dan ini adalah ekspektasinya. Jadi di sini adalah ekspektasi dari ekspektasi gx bersyarat n. Ini sama aja dengan yang tadi ya konsepnya ya. Oke. Oke ya. Ini akan saya perlihatkan penggunaan ekspektasi dan peluang tadi ya untuk pekan depan ya, untuk pertemuan keempat. Oke, jadi simpan dulu seperti biasa gitu ya, karena kita di pertemuan keempat kita akan gunakan ini dan kita akan gunakan juga ini ya di pertemuan keempat nanti ya. Oke. Oke, dan untuk yang kalau pertanyaannya seputar fungsi kumulatif yang kita gunakan yang ini. Oke, jadi ini terus yang mana tadi yang diskrit ya, yang diskrit adalah yang ini, juga yang ini nih, mana yang awal ya, itu akan kita gunakan. Ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya, apa? Diskrit kontinunya itu parameternya ya. Jadi di sini uh, jadi
X-nya itu yang pertama ya, X-nya diskrit, parameternya diskrit. Oke. Yang kedua, X-nya kontinu, parameternya diskrit. Sebenarnya ada yang X-nya kontinu, parameternya kontinu, X-nya diskrit, parameternya kontinu ada, ya. Tapi nggak dulu lah di pengantar mah ya. Itu kan maksudnya kan? Ya, di pengantar mah nggak dulu lah. Karena ketika parameternya diskrit, kesannya rumit ya. Oke. Mungkin nanti ada kalau misalkan Anda ngambil apa antrian ada ya di antrian itu. Tapi di antrian pun tidak akan dijelaskan secara detail seperti ini ya. Di antrian langsung aja dapat isinya berapa kalau misalkan nanti berapa banyaknya yang antri dari jam 9.45 sampai jam 10.38. Nah kan 9.45 jam 10.38 itu continue ya kan. Nah di antrian nanti. Tapi untuk sekarang yang saya sampaikan adalah yaitu discrete discrete, continue discrete ya. Oke. Okay? Jadi si uh, masih seperti ini. X di sininya adalah N ya. Si variabel acak stokastik ya. Bukan yang ini, bukan X, di sininya adalah T, bukan itu. Oke. Okay? Nah, nanti kalau yang ini nanti juga ada sekilas lah dari saya ya. Ketika kita belajar tentang uh, Markov chain lanjut gitu ya. Markov chain lanjut, bukan Markov chain lanjut. Apa teh? Hukum kelahiran dan kematian ya. Proses kelahiran dan kematian atau birth and death proses. Nanti di akhir-akhir tapi itu mah ya. Itu jembatan menuju ke teori antrian ya. Oke. Okay. Nah, jadi ya untuk sekarang itu dulu ya. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaan? Ya. Tadi persoalannya kalau di ruang yang di ruang dan parameter. Tadi pertama kalau yang parameternya kan kalau saya tadi kuasa ya ya. Terus nanti ruang marginal X-nya juga bakal ya. selalu begitu Pak, misalnya ruang parameternya ya benar ya. Jadi kalau misalkan peluang bersyaratnya binomial ya dan peluang parameternya itu adalah Poisson, maka dapat dipastikan bahwa X-nya itu atau PMF marginalnya adalah Poisson. Jadi tadi cara nuruninnya Anda tinggal pakai aja sebenarnya. Ya, tinggal pakai aja. Oke. Kalau dia binomial-binomial, maka dapat dipastikan binomial dengan parameter X dan parameter N. Seperti itu ya. Jadi itu udah itu salah satu cara penurunan. Jadi Anda punya rumus yang tinggal pakai gitu. Kalau kondisinya seperti itu. Jelas? Oke. Jadi Anda nggak usah nurunin lagi ya. Kalau dia binomial. Tapi kalau misalkan Pak, coba kalau binomial terus parameternya adalah geometri gimana? Tadi makan yang saya contohkan negatif binomial dengan parameter geometri kan, ya. Nah, sekarang kalau binomial dan parameternya adalah geometri, kan tadi tidak saya sampaikan kan? Itu mah googling aja. Oke, ya kalau Anda saya ingin tantangan nurunin ya turunin aja kayak tadi bisa. Oke, tapi ya intinya Anda itu kan masih masih pengantar gitu ya. Oke. Masih pengantar. Intinya Anda mungkin boleh menggunakan rumus yang sudah jadi gitu ya. Tapi Anda harus tahu rumus yang sudah jadinya itu asalnya dari mana. Konsepnya itu gimana gitu ya. Kenapa rumusnya gitu? Anda harus tahu hal seperti itu. Ya, oke. Jadi ya silakan aja googling kalau misalkan X-nya itu adalah binomial, Y-nya itu adalah geometri, ya. Oke. Silakan googling, tapi Anda tahu kok ngitungnya kayak gitu, ya. Itu teh dapatnya dari situ, itu teh dapatnya dari hukum peluang total, ya.
Yang penting itu, ya. Oke. Jelas? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke tantangan baru, ya. Di mana X-nya itu cuma nggak hanya satu, ya. X-nya itu ada sebanyak N, ya. Dan di sini saya lambangkan dengan C. Jadi kita punya sebanyak N variabel acak, ya. Yang mana sebanyak N variabel acak ini kita jumlahkan dan jumlahnya itu adalah X. Contohnya adalah, ya, eh, produksi mie instan, ya, produksi Indomie lah, ya. Oke. Indomie itu kan pabriknya banyak, ya, ada di pabrik satu, ada di pabrik dua, ada di pabrik tiga, gitu ya. Oke. Nah, di pabrik satu, misalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya kan, ya. Oke. Ini di pabrik satu produksinya yang ini adalah 3.000, yang ini adalah 2.970, yang ini adalah 3.001, ya. Nah, yang perusahaan Indofood lakukan adalah analisisnya dari jumlah 3 pabrik ini kan, ya kan, ya. Karena kan perusahaannya mas satu, walaupun pabriknya 3, benar nggak? Ya, jadi yang dia lakukan analisisnya dari X, yang mana X itu adalah 3.000 tambah 2.970 tambah 3.001, gitu kan? Ya kan? Nah, ini untuk kasus-kasus seperti, ya. Kebanyakan ini digunakan untuk kasus inventory. Dalam antrian juga ada di mana servernya itu lebih dari satu. Ya, ini adalah server satu yang antri ada berapa pada jam pertama. Ini adalah server 2 yang antri ada jam berapa, dan di server 3 LDL yang antri ada sama aja. Ya, oke. Yang 3 server itu kalau misalkan ke bank, kalau ke itu kan biasanya ada 3 teller, ya. Atau kalau di sini, kalau di kita ada 2 CS, berarti di situ ada C1 dan C2, gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi analisisnya ya disatuin. Ya, analisisnya disatuin. Oke. Jelas? Nah, jadi kadangkala kalau misalkan kita menghadapi 3 server, 3 mesin, ya. Jadi kita harus menganalisis variabel yang mana variabelnya itu merupakan penjumlahan dari variabel acak. Penjumlahan dari variabel acak kita sebut dengan jumlah acak. Variabel jumlah acak. Oke, jadi variabel jumlah acak itu adalah variabel yang merupakan penjumlahan dari variabel-variabel acak. Jelas? Ya, oke. Dengan N-nya juga acak. Jadi di sini ya bisa 3, bisa 4, ya. Apalagi kalau misalkan Anda menganalisis tentang internet traffic, ya. Internet traffic N-nya itu berubah-ubah. Jam segini ketika sibuk N-nya nambah, terus ketika itu N-nya mengurangi, gitu ya. Oke. Atau kalau itu mah agak kurang bisa dibayangkan, ya. Kalau Anda ke supermarket, kan kasirnya itu beda-beda, ya. Kadang ada 3, kadang ada 5, kadang semuanya ada, gitu kan. Ya, seperti itu, ya. Jadi di sini N-nya itu acak, ceritanya seperti itu, ya. Oke. Kalau nggak acak lebih mudah, gitu ya. Jadi kita kasih tantangan acak dulu, ya, gitu. Nah, dengan C1, C2 merupakan variabel acak yang saling bebas, oke, saling bebas, ya, variabel acak C1, C2-nya itu syaratnya, dan berdistribusi identik. Berdistribusi identik itu artinya distribusinya sama, kalau yang ini Poisson, yang ini juga harus Poisson, yang ini juga harus Poisson. Gitu kan? Ya. Kalau yang ini normal, yang ini juga harus normal, yang ini juga normal. Itu adalah berdistribusi sama. Tapi di sini identik. Ada kata identiknya, berarti samanya sama banget. Ya. Selain distribusinya, parameternya juga sama. Oke.
parameternya juga sama. Oke, kalau ini Poisson dengan lambdanya 2, yang ini juga Poisson dengan lambdanya 2, yang XCN juga Poisson dengan lambdanya 2. Jelas kan? Seperti itu, ya. Oke. Nah, itu biasanya ya kalau untuk traffic internet tadi, kalau untuk layanan apa kasir swalayan tadi, itu biasanya kita mengasumsikan lambdanya sama, ya, untuk setiap servernya. Toh kita kan bisa milih kemana aja. Kalau yang bukannya 10 kan kita ke sini boleh, ke sana boleh kan? Ya, jadi yang 10 itu mempunyai peluang yang sama untuk didatangi seseorang, benar kan? Gitu ya. Jadi peluangnya adalah identik. Ya. Oke, lanjut. Misalkan X adalah variabel N adalah variabel acak diskrit, oke, yang saling bebas dengan, oke, ini saling bebas ya. Jadi tadi nggak ada yang istilahnya kayak tadi, istilahnya X itu dengan syarat N gitu ya. Oke, di sini ceritanya saling bebas, tapi saling bebasnya dengan si satu, si dua, dan seterusnya memiliki fungsi peluang, oke, ini fungsi peluang untuk N, ya, sehingga jumlah acaknya didefinisikan sebagai berikut. Oke, kalau n-nya sama dengan 0, maka di sini nggak ada. Kalau n-nya lebih dari 0, di sini baru ada penjumlahannya. Ya itu mah pastilah, ya. Oke. Misalkan nih, ya, kita mempunyai langsung aja ekspektasi dari setiap si adalah mu, ya. Berarti ini kalau mu-nya itu dari distribusi normal, berarti setiap si itu distribusinya normal. Dan setiap si nilai rata-ratanya sama-sama mu. Mau si 1, mau si 2, mau si 3 kan tadi identik, ya kan? Ya. Dan variannya adalah sigma kuadrat. Oke, variannya sama. Oke. Nah, terus di sini ekspektasi dari n itu adalah misalkan nu, ya. Oke. Nah, ini yang n-nya ya tadi kan acak ya. Jadi ya ini bisa distribusi apa aja lah ya. Pokoknya ekspektasinya nu dan variannya adalah tau kuadrat. Kalau n-nya itu adalah apa? Poisson, n-nya Poisson, coba kalian ingat nggak? Kalau n-nya Poisson, x-nya berapa? X-nya apa? X-nya lambda misalnya. Ekspektasi x-nya lambda. Ekspektasi x-nya lambda. Ya, kalau dia Poisson. Maka variannya apa? Variannya apa? Varian x-nya berapa? Kalau dia Poisson, ekspektasi x-nya lambda, varian x-nya apa? Buka lagi lah. Ya, kemarin kan udah sekilas saya kasih tahu, ya kan? Ya, oke. Nah, jadi ini mau apapun ya tinggal masukin aja lah, ya. Oke, ekspektasinya apa? Variannya apa? Ini ekspektasinya apa? Variannya apa? Ya nanti ganti aja tahu kuadratnya dengan varian dari distribusi itu. Jelas ya? Oke. Dan ganti aja nu-nya dengan ekspektasi dari distribusi itu. Ya, ini bebas, ya. N-nya mau continue ke, mau discrete ke, oke. Ya. Tapi di sini distribusi N-nya apa? Discrete ya? N variabel acak discrete. Enggak, ya. Jadi N-nya harus discrete ya. Oke, tapi sebenarnya ini ceritanya N-nya sekarang discrete gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya kalaupun N-nya nggak discrete, ini sebenarnya bisa bisa jalan. Oke. Nah, oke. Di sini ininya apa? C-nya continue. Oke. Kita akan menggunakan hukum ekspektasi tadi, ya. Oke. Ekspektasi X itu sama dengan ekspektasi X bersyarat N dikali dengan peluang N, gitu kan? Ya. Yang tadi yang ini nih, yang ini ya. Oke. Jelas ya? Campuran kan? Ya kan? X-nya tadi continue kan? N-nya discrete ceritanya kan? Berarti yang ini kita pakai ya. Oke. Nah, berarti di sini sigma ekspektasi X N pangkat N. Oke, dapat seperti itu. Ya. Dari sini X-nya itu katanya adalah C1 sampai dengan Cn kan? Ya. Maka di sini
si 1 tambah dan seterusnya sampai dengan si. Oke, kita ganti si X. Dengan syarat N besar sama dengan N. Oke, di sini PN mana? Oke, ya. Menurut sifat-sifat di poin 3. Makanya ini berlaku juga untuk yang satu. Ini nih poin 3. Kalau kita mempunyai ekspektasi dari fungsi bersama X dan Y, dengan syarat Y-nya itu sama dengan Y, itu akan sama dengan ekspektasi dari suatu fungsi X yang berupa variabel, Y-nya berupa konstanta. Jelas? Oke? Ya, Y-nya jadi konstanta. Bedanya kalau yang ini masih variabel, kalau yang ini udah isinya, udah angka, ya, udah Y kecil, ya. Yang mana angkanya didapatkan dari mana? Dari sini, Y-nya sama dengan Y. Oke? Jelas? Nah, jadi di sini N-nya sama dengan N, maka kita bisa ubah ini jadi N kecil. Jelas? Gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang setelah itu kita pakai sifat di poin 4. Ya. Sifat di poin 4 adalah ini mas saling bebas ya. Jika Y saling bebas, maka ini akan sama dengan ini. Biasalah, ini saya berkali-kali ngomongnya. Oke. Jadi karena di sininya N-nya itu adalah variabel acak diskrit yang saling bebas dengan ini, ya, oke, maka di sini dipermudah N-nya jadi hilang. Berarti kan? Syarat N sama dengan N kecil dari hilang. Kita dapat seperti ini. Oke. Dari sini, ekspektasi dari, kita kan tinggal masukin satu-satu gitu ya. Oke. Sampai dengan yang ini kan. Ya. Jadi, dari sini, kita dapat sebanyak N kali mu, karena semuanya mu kan. Ya. Oke. Jadi, mu-nya kita kedepankan, kita dapat seperti ini, N-nya kita tinggalkan di sini, P-nya yang ini. Jadi kita dapat seperti ini. Oke. Jadi ekspektasi X adalah mu dikali dengan, kita lihat ini adalah rumus ekspektasi untuk variabel N. Ya kan? Ya. Ini adalah ekspektasi karena N-nya itu diskrit. Ekspektasi diskrit adalah sigma kali N-nya terus ya fungsi masa peluangnya ya. Oke. Jadi di sini ini adalah ekspektasi dari N dan ekspektasi dari N-nya adalah nu, maka di sini adalah ekspektasi dari X adalah mu dikali dengan nu. Jelas? Seperti itu. Ya. Oke, itu ekspektasinya. Sekarang kita lihat, kita cari variansnya. Oke. Jam berapa sekarang? 14.27. Dikit lagi ya. Oke. Tidak akan nyampe jam 3 kok. Paling jam 3 kurang 5 ya. Oke, ya. Enggak kok, bentar lagi ya. Misalkan ekspektasi oke, sekarang kita ini mah yang tadi ya. Sekarang kita akan cari variansnya. Oke. Variansi itu adalah ekspektasi X dikurangi dengan pusatnya. Pusatnya adalah ini dikali ini kan, ya, adalah mu nu. Oke. Ini kayak V tapi nu gitu ya. Jadi huruf N-nya Greek gitu ya, nu gitu ya. Oke, saya nggak pakai V. Oke, tapi mirip-mirip V gitu ya. Oke. Seperti halnya apa ya? Ro, huruf besarnya sama persis dengan huruf R. Ro, ya. Seperti itu ya. Ya, gitulah. Coba itu mah. Pokoknya ini adalah mu, itu adalah nu. Oke. Nah, jadi di sini ingat rumus varian kan seperti ini. Datanya dikurangi dengan pusatnya terus dikuadratkan ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini kuadrat, oke. Nah, kita akan biasa tambahkan jadi-jadian ini. Ya. Oke. Di sini dikurangi n mu ditambah dengan n mu gitu ya. Oke, kan ini jadi 0 nih. Ya. Tapi kita jadi-jadian kan gitu ya. Oke, diadakan seperti ini. Kalau udah ada seperti ini,
kita bisa bagi dua ya, untuk yang ini, ya. Jadi di sini adalah ekspektasi. Oke, untuk yang ini aja maksudnya segini nih, ya. Dan untuk yang ini aja gitu ya. Nanti untuk yang ini aja di sini ada mu, di sini ada mu, mu-nya kita keluarin. Oke, itu ya. Nah, terus di sini n dikurangi nu, yang ini masih yang ini. Ya. X dikurangi. Oke. Nah, terus ada sisanya kan karena ini jadi ini kuadrat, ini jadi ini kuadrat kan ada sisanya ya. Oke, sisanya yang ini. Sisanya yang 2 dikali ekspektasi mu X dikurangi dan seterusnya. Oke, ini persamaan kuadrat biasa ya. Oke, kayak A ditambah B itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB dikali dengan tambah B kuadrat gitu ya. Kayak yang gitulah ya. Berarti kita ada 3 hal yang akan kita cari. Yang pertama ini, oke. Yang kedua adalah ini. Yang ketiga adalah ini. Oke. Yang pertama dulu, ekspektasi X dikurangi N kali mu kuadrat. Oke. Ekspektasi X dikali N dikali mu kuadrat. Ini kita pakai rumus yang ini ya, rumus yang ini. Oke. Jadi di sini ada ekspektasi ini bersyarat dengan N dikali dengan peluang N-nya. PMFN. Oke. Jadi di sini nah X-nya kita ganti dengan apa? Penjumlahan dari si dan N-nya karena di sini N kecil, N sama dengan N kecil seperti yang tadi ya. Ini akan menjadi N kecil juga. N besar akan menjadi N kecil juga ya. Properti 3 tadi. Ya. Oke. Nah, terus di sini setelah dapat seperti ini harusnya kali. Ya, harusnya kali. Ya. Jadi di sini kita dapatkan di sini adalah N. N ini nanti akan keluar menjadi apa? N seperti yang ini gitu ya. Terus yang ekspektasi 1 ini adalah oke. Ini adalah sigma 1, sigma pertama, sigma kali dengan sigma lagi, kali dengan sigma lagi dan seterusnya. Jadi ada sigmanya sampai dengan sigma yang ke n. Tapi sigmanya sama semua ya. Oke. Sigmanya ada sebanyak n, sigma kuadrat ya, sigma kuadrat varian ya. Oke. Jadi di sini kita dapatkan varian kali n. Jadi kan ya, sama seperti yang atas tadi, varian kali n, variannya kita kepinggirkan, n-nya kita tinggalkan. Dan ini adalah nu, maka kita dapatkan untuk yang ini adalah nu kali varians. Oke, ini mas sama kok, sama yang atas, sama yang ini, ya, sama ya. Nah, terus sekarang yang keduanya, ya, ekspektasi mu kali n dikurangi nu kuadrat. Coba yang mana? Oh, yang ini. Ya, yang ini ya. Oke. Nah, di sini mu itu variabel acak bukan? Bukan. Berarti dia bisa dikedepankan. Oke. Mu-nya bisa dikedepankan ya. Di sini n-nya variabel acak. N-nya nggak bisa keberapa ya. N dikurangi dengan nu kuadrat. Oke. N itu adalah variabel acak untuk n, ya kan? Dan nu itu adalah ekspektasi untuk n, ya kan? Ini nu itu ekspektasi untuk n kan? Ya. Kalau misalkan kita punya X dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadratkan, itu akan sama dengan ekspektasinya adalah variansi. Berarti ini adalah varian dari N. Karena ini adalah varian dari N, maka jadinya mu kuadrat dikali dengan tau kuadrat. Oke, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, ekspektasi nanti tinggal dikali 2 ya. Di sininya 2. Oke, di sininya 2 kali ekspektasi dan seterusnya. Kita cari ekspektasi dan seterusnya. Mu-nya ini bukan variabel acak, jadi kita bisa geser ke kiri. Ya. Terus di sininya yang pakai hukum peluang total tadi. Ya. Oke. Didapatkan di sini mu-nya. Ya. Di sini ada N. Ini adalah ekspektasi X, ekspektasi mu. Oke. Nah, untuk yang yang N dikurangi dengan nu,
N itu adalah konstanta, nu juga konstanta kan, bukan variabel acak kan. Oke, yang ini bisa dikedepankan karena dia bukan variabel acak ya. Jadi di sini mu di sigma, di sini nu, ekspektasi ini dengan syarat. Oke, sekarang ekspektasi dari X ya dikurangi dengan apa ini, pusat ekspektasi. Di sini nggak pakai pangkat kan ya, ekspektasi dari X, ekspektasi Anda mungkin mengenal seperti ini, ekspektasi X dikurangi dengan mu sama dengan 0. Ini nanti kan X-nya ini jadi C1, C2, C3 kan? Ya, oke. Jadi nanti ada sebanyak N mu-nya kan? Oke. Jadi di sini ada N mu, ya ini akan jadi 0. Apapun jadi 0, ekspektasi 0, syarat N ya 0, ini dikali apa, dikali ini jadi 0, dikali ini tetap 0, ke sini pun tetap 0. Maka di sini jadinya Oke, jadi kita dapatkan variannya adalah nu sigma kuadrat ditambah dengan mu kuadrat dikali dengan tau. Jelas? Ya, ya agak lama sih, tapi ya gitu ceritanya ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan nih ekspektasi X itu rata-ratanya sama dengan ekspektasi C, yaitu sama-sama mu. Dan varian N itu sama dengan varian C, yaitu sigma kuadrat. Ya kan? Nah, kalau gini, maka si apa mu ini, mana tadi yang ekspektasi, nah yang ini ya, ini kan mu kali nu, jadi nu-nya itu sama dengan mu juga kan, jadi mu kali mu sama dengan mu kuadrat, berarti di sini jadi mu seperti itu ya. Terus kalau misalkan dia variannya sama, maka di sini V-nya akan jadi sigma kuadrat gitu. Sorry, bukan V-nya ya. Di sini jadi mu dikali dengan sigma kuadrat gitu kan, ya, karena ininya mu ya, ditambah dengan mu kuadrat dikali dengan tau kuadrat. Tau kuadratnya dari sigma kan sama ya, tau kuadratnya dari sigma kuadrat. Oke, jadi ini adalah ini mu-nya nggak ada kuadratnya, yang ini mu-nya ada kuadratnya ya. Oke, bedanya seperti itu. Jadi di sini mu-nya kita mu sigma kuadrat dikali 1 ditambah dengan mu. Gitulah. Jelas kan? Ya, oke. Oke, untuk kali ini alhamdulillah sampai di sini.